Intinya pesannya itu kalau ada niat untuk keluar negeri itu ya hati-hatilah, harus pinter-pinter cari itu agensi atau cari PT yang yang Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan teman saya yang dulu sudah berangkat daripada saya ya. Tapi untuk bekerjanya lebih duluan saya. Oke, kita akan kenalkan salah satu dulu teman saya yang dulu sempat berangkat duluan. Oke, halo Mas, sini Mas, agak sini Mas. Bisa dikenalkan ke pemirsa sekalian ini. halo subscribernya Mas J Channel. Selamat siang dan selamat sore. Perkenalkan dulu Mas. Saya Mas Ahmad Dari mana? dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ya. Oh iya. Dulu ada berapa orang sih Mas yang berangkat ke Slovakia ini seangkatan Mas itu? Ya dulu itu ada 9 orang, kebetulan cewek 1. Ya. Kita berangkat bareng, susah senang di sini bareng. Ya pokoknya bareng-bareng terus lah 9 orang. Dulu kok bisa dapat channel info ke Slovakia itu lewat apa Mas? Nah itu yang asik itu Mas. Gimana? Itu iseng-iseng nyari apa itu ya, loker-loker itu kok. Lihat di Facebook kok ada tawaran kok. Di Slovakia biayanya murah, gajinya tinggi. Lah siapa itu yang nggak kebencut Mas itu? Nah, ini mau tanya lagi nih Mas, biaya murah itu sekitar berapa itu Mas murahnya itu? 70 juta itu 3 bulan terbang, sedangkan gaji yang dijanjikan itu 8 euro waktu itu ya per jam. Kalau dikuruskan itu hampir 40 juta itu satu bulan. Biaya sekitar 70 juta ya. 70 berangkat juta kesini. ya. Tapi pasti terbang. itu terbang ya kemarin Pasti tuh. terbang itu 3 bulan itu. Nah, terus pas terbang udah nyampe sini itu gimana? Oh itu Langsung dapat kerja apa masih nunggu? enggak, itu ternyata itu bohong, enggak 3 bulan terbang. Ya kita nunggulah ada sekolah-sekolah bahasa dulu gitu. Agak ke sini Mas, biar lihat kamera. Kalau misal nih biar tahu ini. Sekolah bahasa 1 bulan dulu minimal bisa yes no kan di negeri orang itu. Nah, setelah itu kita udah play visa, katanya 2 minggu setelah play visa itu terbang. Kita disuruh nyari uang dulu kan buat pelunasan itu. Iya. Nah udah pada pinjem uang buat pelunasan, uang udah siap, ternyata nggak jadi terbang sampai 1 tahun itu nunggunya. Lama juga ya, sampai 1 tahun itu ya? Iya itu 1 tahun itu uangnya habis buat bayar hutang yang dihutangkan itu. Bingung kan? Terus selama nunggu di sini 1 tahun itu sekarang udah berapa lama kerja Mas? Dari sekarang itu sekitar berapa bulan? Pokoknya setelah terbang ke sini itu langsung kerja. Langsung kerja pokoknya langsung kerja itu di pabrik apa itu ya. Pokoknya di sebuah pabrik buat onderdil mobil lah. Itu selama 1 bulan itu minggu pertama kerja full. Ya akhir bulan ya seminggu itu paling giliran 1 orang 2 orang gitu nggak kerja terus. Alasannya ada perang, produksi kurang, material nggak ada gitu. Nah kita itu terus dialihkan cariin part time lah. Iya, kebun ya itu kita lakuin buat makan di sini sambil nunggu ada kerjaan yang baru kan, belum tentu dapat lagi pabrik atau apa, belum ada informasi kan. Iya. Terus itu kan masa visanya kan berlaku 3 bulan tuh Mas. Nah itu selama 3 bulan itu kan visanya habis, dan itu gimana itu lanjutannya itu? Ya itu waktu visa kita habis tuh kebetulan udah pindah pabrik ya. Jadi dari pabrik pertama itu cuma kerja 1 bulan. 1 bulan kita dipindah
itu nggak tahu kita kalau kita dipindah pabrik. Taunya ya dicarikan part-time gitu deket-deket, ternyata kita udah pindah pabrik. Bahkan pindah itu pun langsung kerja, jadi kita sampai di pabrik itu Dan katakanlah jam 5 sore, kita jam 6 langsung diantar ke pabrik, jam 7 udah mulai kerja. Itu pabrik apa ya, buah dan sayur itu di pabrik ya. buah dan sayur ya. Ya bahasa Jawanya ya milih sing bosok-bosok itu loh, Iya. nyortir buah dan sayur gitu. Nyortir. Itu kerjanya ngeri, Berapa jam tuh Mas? 16 sampai 17 jam itu full Gila. hari. Tiap Jadi hari itu ya, setiap 17 hari, 18 pokoknya jam itu. 2 hari kerja, 1 hari libur gitu. Terus. Tapi untuk gajinya Dan gimana? gajinya itu per jam cuma dikasih 4,5 euro lah. Cuma 4,5 euro. Iya, sebulan ya dapat 900 gitu. Itu kita kuat di situ cuma berapa 2 bulan lebih sedikit lah, nggak ada 3 bulan. Ya kebetulan itu visa kita tuh udah mati di situ, dan kita tanya-tanya agensi, Heeh. agensi nggak ngerespon. Nah, Kok ini nggak dibuatin TRC, nggak Tuh. dibawa ke kantor polisi. Teman-teman harus tahu ini kisahnya teman saya ini. Terus Jadi sampai situ kita bingung, kita mau kemana-mana ya gak takut, nyatanya belum pernah ketemu orang Indo di sini kan. Yang ada cuma pihak KBRI, ya kita calling-calling, itu sama tanya-tanya sama KBRI gitulah. iya, itu 9 orang Mas ya. 9 orang 9 masih orang itu kumpul belum semua. dapat TRC ya, 9 Belum orang semua, itu. nggak ada TRC, nggak ada ke kepolisian, nggak ada. Katanya ada ya? agensi ya udah diurus ya. Sementara kita visa udah mati kok masih diurus terus. Nah, terus otomatis kan jadi ilegal kan. Sebelum ilegal kan untung masnya ditolong salah satu PT ya yang ada di Indonesia. Iya Jadi, ya Mas, itu Mas eh, ya. Gini, itu ceritanya gini. hmm, Sementara kita udah nggak kerja di pabrik itu, kita lepas dari agensi yang nggak buatin TRC itu, kita dibantu sama pihak KBRI ya. Alhamdulillah masih ada KBRI di sini ya. ya, dan Itu kita dibantu, kita dikasih tempat tidur sementara gitulah. Kita ya, ditampung sementara sampai kita dapat informasi kerja lagi. Bahkan yang pihak yang memperkenalkan kita dapat itu PT yang bantu kita sampai kita bisa bekerja itu pihak KBRI juga. oh iya, Punya teman gitulah, sharing-sharing ke teman-teman gitu. Dia nanya-nanya, ternyata ada itu dari PT Malang itu. iya ya. Oh, dari PT Malang Mas ya. Ya, itu dari PT Malang yang bantu kita Yang bisa bantu sampai 9 orang itu ya. Iya. Jadi harus apostil ulang lagi ya. Terus bikin visa lagi. Iya, kita harus bisa supaya kita bisa kerja, visa kita harus hidup lagi. Sementara visa kita udah mati. Lah, pinter-pinternya itu yang PT yang bantu kita sama agensi yang ngurus kita di sini yang baru itu ya. Terus saya tanyakan tuh kenapa PT-nya Masnya yang dulu nggak bisa bantu itu? Kenapa Nah, alasannya nggak itu? tahu itu aku tuh, ternyata itu udah lepas tangan, nggak bisa ngurusin. Udah lepas tangan. Katanya PT-nya yang kerja sama ya LPK yang aku itulah yang aku daftar kerja daftar. di situ lah. Itu udah nggak bisa ngurusin lah. Udah dilemparin juga data-data kita ke PT Malang itu, dia juga tahu kan. Udah telepon-telepon ke sini. Oh, jadi lepas tangan gitu aja ya. Ya lepas tangan. Tapi untuk pengembalian dana yang dari tempat Masnya daftar dulu itu dikembalikan nggak? Dan itu kalau duitnya masalah itu? pengembalian dana itu nggak ada, cuma kita di sini nggak bisa makan. Kita ya ditransfer lah buat makan kita. Berapa kali itu ada, kalau 3 kali transferan dari LPK itu buat makan kita orang 9 di sini. Oh, gitu ya jadi ceritanya Mas. Dan sekarang alhamdulillah ya, sekarang udah bekerja secara legal dan resmi ya. Iya, sekarang Udah bisa kirim-kirim keluarga. sekarang udah ibarat bunga itu udah mau mulai mekar itu Mas di sini. Di sini Ibarat bunga. Iya, udah di mau sini udah hampir 2 tahun kita kerja, itu belum ada 1 tahun di sini yang kerja netep lah, udah nggak pindah-pindah lagi.
Ya, alhamdulillah disyukurin aja Mas ya. kontrak seumur hidup. Apalagi dengar-dengar katanya di sini tuh kontraknya seumur hidup. Walah. Ya itu bisa jadi kita mendapatkan permanen residen ya Mas ya di sini ya. Iya, kita di sini belum kerja udah langsung ke kantor polisi untuk daftar yang namanya POBIT atau TRC itu kan. Ya. Bahkan sebelum TRC itu ada informasi kita pun belum dipekerjakan. Jadi Iya. pabrik yang besar yang legal itu nggak mau mempekerjakan orang yang belum Punya legal TRC, juga, ya. yang katakanlah yang belum punya TRC itu. Ya, jadi intinya gini ya teman-teman. Kalau kita di sini sebelum kita punya TRC, jadi kita nggak bisa kerja di suatu perusahaan tersebut ya teman-teman. Jadi harus punya TRC dulu, dan ada sebagian juga perusahaan yang langsung menerima pekerja dan TRC-nya itu nyusul belakangan, jadi sambil proses gitu, tergantung perusahaannya juga ya teman-teman. Oke, jadi itu sedikit cerita tentang Mas Ahmad ya. Iya. Mas Ahmad yang dari Jawa Tengah. Semoga menginspirasi bagi teman-teman sekalian yang ada di rumah yang ingin bekerja ke Slovakia ya. Pokoknya itu intinya pesannya itu kalau ada niat untuk keluar negeri itu ya hati-hatilah, harus pinter-pinter cari itu agensi atau cari PT yang mengurusin itu yang udah pengalaman bener lah. Jadi nggak lepas tangan gitu pokoknya ya. Dia itu lepas nggak tanggung jawab gitu kan. Dia itu langsung PT pusat gitu loh, nggak cabang-cabang ini nanti katanya sana. Kalau kita cari informasi kan bulet jadinya. Kalau udah PT pusat yang ngurusin kan pasti udah positif, udah pakem. Iya. Terus gini, masnya, aku tanya nih, masnya nggak kepengen cari pabrik lain atau ke negara lain gitu, pengen ke negara lain itu? Ya, menurut pengalaman saya yang sudah di sini itu begini Mas. Kalau misalkan kita mau pilih pabrik lain lagi, kita harus ngurusin lagi, nunggu kerja juga lama, harus pastinya juga harus punya TRC lagi kan. Iya betul. Harus TRC baru lagi, karena TRC itu kan apa itu namanya pabrik identitas itu kan perusahaan itu kan yang buatin kan. Otomatis kalau kita pindah TRC itu pasti kan udah dicabut lagi sama perusahaan. Iya betul. Jadi itu ya mending ya kalau udah legal, udah nyaman di sini, ngapain kita pindah Mas? Iya betul. Jadi intinya kalau kita pindah pabrik itu kita harus buat TRC lagi ya. Kalau memperbarui tempat tinggal dan memperbarui work permit semua itu, pokoknya kebutuhan untuk kita bekerja yang di tempat yang baru itu kita juga belum tahu, belum tentu berapa lama kita harus nunggu lagi kan. Iya. Sementara kita udah kerja enak, ngapain kita pusing-pusing mikirin kerja lagi gitu kan. Gaji pun untuk di wilayah sini ya masing-masing ya beda dikit lah. Yang penting itu kerja itu kenyamanan, temennya banyak gitu loh. Kalau misalkan nyari kerja yang uangnya gede ya ke Korea atau kemana aja itu. Kalau udah di sini ya ngapain pindah ke negara lain, proses lagi, butuh uang lagi. Iya butuh uang lagi dan butuh waktu lagi, butuh uang lagi. Dan belum tentu juga di negara lain itu kita langsung dapat kerja. Iya. Pokoknya untung-untungan orang keluar itu Mas. Kalau beruntung ya bisa cepat langsung kerja. Kalau nggak beruntung ya seperti saya ini kurang beruntung lah. Dan ini dengar juga, bukan dengar sih, ada beberapa teman juga dulu sudah diterima di pabrik tersebut. Nah, terus dia dapat TRC selama 2 tahun. Ya, dia keluar dari pabrik tersebut cari ke negara lain. Dan ujung-ujungnya dia pulang lagi ke Indonesia. Dan itu sangat rugi besar untuk biaya berangkat ke sini. Jadi gini loh Mas, pikiran orang itu
biasanya itu menggampangkan. Kalau kita udah punya TRC, kita bisa pindah ke sana ke sini, enak gitu. Ternyata nggak semudah itu Ferguson. Nggak semudah itu ya Ferguson ya. Iya. Ferguson mana Ferguson? Oke, jadi intinya itu jangan semudah itu ya Ferguson. Oke. Baiklah teman-teman. Cukup sekian ya video dari saya di vlog J Channel.